perempuan itu kehilangan dirham. Dirham itu mata uang. Tapi mata uang itu tidak dipergunakannya untuk membeli sesuatu. Tetapi mata uang dirham itu dipakainya sebagai perhiasan. Dikumpulkannya beberapa dirham, ada yang dipasang di kepala sebagai untaian kepala, ikat kepala untuk menunjukkan jumlahnya. Bila dirham itu bertambah banyak tiap kali, itu menunjukkan kesetiaan. Di Timur Tengah seperti itu. Para perempuan, istri mengumpulkan dirham sebagai tanda bahwa ia seorang yang setia kepada suaminya. Kesetiaan itu ditunjukkannya. Semakin banyak dia mengenakan perhiasan atau sebagai kalung, itu menunjukkan betapa berharganya dia. Dan manusia, siapakah manusia itu sehingga Tuhan memperhatikan manusia? Siapakah anak manusia itu sehingga diperhitungkan? Manusia itu ciptaan, memang manusia yang menurut segala ciptaan lainnya, dibandingkan dengan ciptaan lainnya, manusia itu yang paling tinggi kodratnya. Kodrat itu artinya kemampuan untuk mendapatkan hidup. Karena manusia itu diberi hati dan budi untuk bisa menikmati hidup ini. Memang ciptaan yang satu ini diciptakan menurut kitab Kejadian itu diciptakan terakhir dan diciptakan menurut gambaran Allah. Rupanya Allah itu menghendaki agar manusia yang diciptakannya ini ikut serta dalam pekerjaannya membangun jagat raya ini. Rupanya Allah itu ingin berbagi kepada ciptaannya yang satu ini. Tetapi harus melalui satu usaha. Manusia itu hendaknya menjadi segambar dengan Allah, dengan yang menciptakannya. Karena itu diberinya berbagai hal. Bahkan begitu disayanginya. Yesus tadi mengumpamakan sebagai gembala yang mencari dombanya. Biar cuma satu yang sesat dicarinya. Karena yang sesat itu, yang satu itu lebih berharga. Dan ketika menemukannya, betapa gembiranya. Itu sukacita. Seperti perempuan itu yang mencari dirhamnya yang hilang, menyalakan pelita, dan akan berusaha sekuat tenaga menemukan dirhamnya yang hilang itu. Ketika menemukannya, betapa gembiranya dia. Kegembiraan yang seperti itu yang sering didambakan kita ini juga. Kita mengharapkan satu hidup yang penuh dengan kegembiraan, yang selalu menyenangkan hati, tetapi kita selalu digoda untuk justru menurunkan harkat martabat manusia untuk serupa dengan makhluk-makhluk yang rendah. Karena itu kadang kalau kita menghina orang itu kita berkata babi engkau atau anjing engkau. Karena kita melihat bahwa makhluk-makhluk itu kadang tidak mempunyai perasaan
perasaan. Padahal kalau kita mendidik, anjing itu bisa dididik. Bahkan harimau pun bisa dididik. Gajah pun bisa dididik oleh manusia yang martabatnya lebih tinggi itu untuk melakukan apa yang menyenangkan hati. Anjing saya punya anjing waktu masih kecil itu, kalau saya bilang mengulurkan tangan, tabik, dia akan mengulurkan tangannya. Karena saya mempelajarinya, mengajarkannya untuk ketika dia melakukan seperti itu, tangannya saya ambil, lalu saya menepuk kepalanya atau mengelus dadanya, dan ia gembira. Karena itu lalu ia sepertinya ingat. Sehingga kalau saya berkata mengulurkan tangan serta berkata tabik, anjing itu mengulurkan tangannya. Karena dia akan merasakan kegembiraan. Karena tuannya itu akan menepuk kepalanya, mengelus-ngelus, dan kemudian mengusap-ngusap dadanya sebagai tanda perhatian. Anjing itu bisa merasakan seperti itu. Dan itulah kita. Tuhan itu ingin agar semua orang diselamatkan, siapapun juga. Pemungut cukai, para pendosa, makan bersama mereka. Tetapi juga orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu terus-menerus Tuhan itu memberikan nasihat dan pesan kepada mereka supaya mereka itu sadar. Contoh orang Farisi yang sadar itu Paulus. Paulus itu merasa heran dan sangat kagum akan Yesus Kristus itu. Karena ia disapa ketika ia sedang jahat-jahatnya untuk membunuh para pengikut-pengikut Yesus itu. Malahan Yesus itu datang kepadanya dan mengajaknya bicara, mengajaknya untuk kembali menyadari dirinya. Karena itu kemudian Paulus bekerja untuk Tuhan. Ia berkata kepada Timotius itu, aku ini pendosa yang paling besar. Aku begitu kejam. Aku menyadari. Tetapi betapa murah hatinya Tuhan itu, kesabarannya untuk mengajak aku. Karena itu Paulus bersyukur. Hanya manusia yang bisa bersyukur atas apa yang menimpa dirinya, atas ajakan Allah, sabdanya yang ketika kita dengan sepenuh hati mendengarkan dan lalu mengerti, itu karunia. Dan kita merasakan karunia itu dan bersyukur, harkat kita pun diangkat, kodrat kita pun lalu diangkat untuk menyerupai anak Allah yang satu ini. Mari kita bersyukur karena Yesus Kristus itu selalu mencari kita. Kemanapun kita tersesat, ia akan datang. Dan kalau kita menemukannya, bersukacitalah kita. Karena kita tahu bahwa ia dengan sepenuh hati ingin membawa kita. Seperti gembala yang mengangkat domba yang tersesat itu di punggungnya untuk dibawanya kembali ke kandangnya. Itulah Yesus Kristus yang murah hati. Semoga kita menyadari betapa besarnya kemuliaan Allah itu. Kemuliaan itu berarti bukan yang dimaksud di bumi ini mulia disanjung-sanjung, tapi mulia itu berarti mengikuti kebesaran hati Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita itu bersedia untuk mengorbankan dirinya sendiri, berpayah-payah untuk kita untuk diselamatkan.
Karena itu Kristus dimuliakan ketika Ia di kayu salib itu menyelesaikan untuk memulihkan hidup kita, menebus dosa-dosa kita, supaya pulihlah martabat kita sebagai anak Allah. Amin.